Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu para majelis taklim, hadirin hadirat, para alim ulama, para kiai, para saged ingkang kita hormati, para sepuh bini sepuh, jamaah pengajian muslimin muslimat di Masjid Al-Arqam di pagi yang cerah, di suasana yang aman, di pagi bangun tadi kita terasa sehat, di seharian nanti insya Allah sudah tersedia untuk kebutuhan kita sehari-hari. Insya Allah semua jamaah tidak ada kekurangan untuk hari ini makan minumnya ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua rawuh di sini merasa aman, merasa terganggu? Alhamdulillah. Batasan minimal Rasulullah dalam satu hadis yang tidak saya baca teksnya, jika seseorang bangun pagi sehat guys, sedaya nggih? Untuk kebutuhan sehari ini makan minum, malah ditambahin bayar listrik, bayar pulsa, tidak banget. Onten apa onten? Sedia apa sedia? Android ono isine ra. Lalu ketiganya aman. Tidak ada kerusuhan, tidak ada gempa bumi, tidak ada teror, tidak ada apa-apa. Maka seakan-akan dunia dalam genggaman kita. Tapi mulai diwalik, bangun pagi sakit, sing dimaem ora ana sedina iki, ora ana sing dimaem, wetenge ngelih, arep metu ana gempa bumi, huru-hara, golek beras, ora iso, wedi mbokan diteror uang, semuanya jadi sumpek. Maka ketika kita menemui tiga hal tadi itu harus bersyukur. Keluh-keluh yang lain diabaikan. Karena kita bangun sehat, yang dimakan kebutuhan hari ini ada, suasananya aman, dunia dalam genggaman. Ngaji ra masalah. Wis ora wedi ngelih. Rono-rono aman, rono masalah. Arep ngopo-ngopo, semuanya menjadi satu nikmat yang ada disyukuri. Bersyukur apa bersyukur Bapak Ibu? Bersyukur apa bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Jika pandai bersyukur, Allah akan nambah nikmatnya. Itu janji. Maka mari kita terus hari-harinya, apalagi sudah tua kayak kita ini. Hari-harinya harus diisi dengan syukur, syukur, syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Katsir tentang makna alhamdulillah. Kata beliau, Ibnu Abbas ngerti? Sinten Ibnu Abbas? Adalah min kibaris sahabat, min kibaris sahabah, min ulama'is sahabah. Jadi wong alim ahli tafsir zaman sahabat itu sing dulu dewek ranking ini ku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu menerangkan begini.
Wa idza qala al-'abdu alhamdulillah qala Allah Ta'ala syakaroni abdi. Jika seseorang itu mengatakan alhamdulillah, Gusti Allah niku mangsuli. Apa mangsulan Allah? Syakaroni abdi, hambaku telah berterima kasih padaku. Gimana kira-kira ibu-ibu kalau diterima kasihi sama Allah? Ini sudah satu kenikmatan spiritual tersendiri Bapak Ibu. Maka mari terus kita bertahmid setiap saatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di pagi ini saya juga secara tidak terduga ketemu Bapak Ibu di 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, jatahnya harusnya Pak Rozik. Pak Rozik itu mantan PCM Garung, di mana saya di Garung itu ngaji di masjidnya Garung di kan ada Pak Surwandi di sini. Saya diminta oleh Pak almarhum Mas Ad itu tahun 2007 sampai sekarang. Nah, sehingga hubungannya meskipun jauh, kok isa-isane Pak Rozik nggak bisa ngisi, harusnya hari ini sudah mungkin sudah diminta oleh Pak takmirnya Pak Asrari Zaini. Tiba-tiba dia nggak bisa ngisi terus nge-WA saya, gimana kalau ganti saya besok tanggal 8? Ya matur dulu sama yang punya. Saya sih oke-oke aja, kebaikan nggak boleh nolak saya bilang. Orang suruh baik kan masa nolak. Kebaikan malah istiharoh lagi. Udah jelas baiknya malah istiharoh. Ya kan enggak ya? Gue kebaik masa bingung. Iya. Wa makana qaulul mu'min idza du'u ilallahi wa rasulihi ayyaqulu sami'na wa. Orang-orang ucapan yang mukmin nek didangu karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi wis ora mang istirahat sami'na wa ta'na. Nah, saya nanya sama dulu, pamitan dulu sama yang sing bau rekso Pak Asrori. Tiba Pak Asrori mengizinkan juga. Nah, tapi kodarua nih Bapak Ibu, saya tuh punya materi, saya oke aja. Materi saya ini udah tak sosialisasikan kemarin, tak persentase di PKU kemarin. Terus saya minta sama yang ahli untuk nulis-nulis PowerPoint jadi. Tidak siap-siap tadi jam 12. Jam 12 saya 12:30 malah bangun. Kalingan, saya punya tugas sama Pak Surah ini. Mantep, saya punya materi itu. Nanti tinggal ngeser saya. 1:30 tak kirim itu. Mesti hati tidur ya. Mesti lagi tidur itu sekretarisnya yang bisa saya minta tolong itu. Jam 4 baru dibangun. Pak ngapunten, materi ini teng laptop teng PKU kalau bisa ngirim teng panjenengan. Mati aku iki wis piye iki aku sago iki. Aku berhadapan dengan Bapak Ibu semuanya ini piye ini ya ini. Wah ini awangan ini. Maka Bapak Ibu sebelumnya saya minta izin nanti kalau gelepot-gelepot ini satu, ini ban serep ganti Pak Rondi. Yang kedua malah materi ini ketinggalan yang PKU ini. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Tadi saya begitu masuk di sini, saya dengar baca Quran. Masya Allah. Saya teringat hadis begitu masuk sini, teringat hadis. Masya Allah. Ini jamaah mulia teman. Kalingan hadis ini, hadis sahih. Majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu komunitas masyarakat. Majtama'a qaumun yatluna kitab Allah, yang sama-sama membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu, lalu mentadarusinya, mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Akan didapati 4 keutamaan. Kata Rasulullah, akan diturunkan ketenangan spiritual oleh komunitas masyarakat itu. Pas saya lihat itu ibu-ibu duduk-duduk khusyuk, tidak ada yang ngantuk, semuanya begitu fokus, hanya 1 jam, 24 jam, modal kita, insya Allah bismillah 1 jam saya akan fokus. Selama 1 minggu sekali akan fokus. Tenang, rawuh tanpa ada yang memaksa, semua hadir dipanggil oleh nurani imaniyahnya sendiri-sendiri. Bismillah, tenang. Ketenangan akan diturunkan. Insya Allah Bapak Ibu semuanya dalam suasana
tenang. Tenang itu adalah bahagia, Bapak Ibu. Bukan duit yang sekian. Apa artinya materi yang sekian tapi ketenangan tidak hadir? Apa artinya kedudukan yang demikian tapi ketenangan tidak hadir? Ketenangan adalah kebahagiaan. Orang yang membaca Quran dan Al-Quran dengan suasana tenang, khusyuk, fokus, adalah satu kebahagiaan. Nazarat alaihimus sakinah. Kata Rasulullah, tenang. Kalau kepingin tenang, ya interaksi aja dengan Quran. Interaksi baik dengan Quran nanti akan hadir ketenangan, kebahagiaan. Itu yang dicari oleh setiap orang. Jungkir balik, banting tulang, meres teringat untuk ini dan itu, memutar dunia. Yang dicari ketenangan. Ketenangan bisa didapat lewat itu tadi baca Quran surat Alif Lam Mim tadi Al-Baqarah. Wahasyatuhumur rahmah, diliputi kasih sayang di sini. Semuanya berpadu, muslimin, muslimat, kasih sayang, ketemu, senyum, salaman, bagaimana kabarnya, nggak ada kecemburuan, nggak ada kedengkian, nggak ada ide dan sebagainya. Rahmat kasih sayang turun di sini. Solidaritas masing-masing kita, masya Allah luar biasa, berpadu. Wa nazalat alaihimul malaikah. Nah, diturunkan malaikat. Dalam satu hadis disebut, jika ada majelis ilmu kayak gini ini, malaikat turun mengepakkan sayapnya, melindungi para orang-orang yang lagi menuntut ilmu-ilmu Allah itu. Kemudian wadzakarallahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut terhadap makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Kita begitu masyhur, kita begitu kondang kesohor di makhluk-makhluk Allah sana. Nggak apa-apa kita tidak kesohor viral di media, dikenal. Saking kepinginnya terkenal, terus kayak opo gitu ya, sing aneh-aneh gini kan. Saking kepinginnya kondang, di ngerteni kaum pirang-pirang. Gawe sing aneh-aneh. Kita nggak usah itu, baca Quran aja baik-baik, lebih dikenal penduduk langit. Janji Allah itu. 4 ya. Nah, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul salah satu komunitas masyarakat kaum yatluna kitab Allah, baca Al-Qur'an wa yatadarasunahu, lalu bertadarus, illa nazalat alaihim sakinah, ketenangan akan diturunkan oleh Allah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi kasih sayang, wa nazalat alaihimul malaikah, malaikatnya melindungi. Kemudian yang terakhir adalah wadzakarallahu fi man indah, menjadi orang yang kesohor di penduduk langit sana. Disebut ini si fulan, ini fulana, itu makhlukku lagi membaca ayat-ayatku, lagi memperbicara ayat-ayatku dan seterusnya. Ini satu kebahagiaan Bapak Ibu, di mana mungkin teman-teman kita ada yang sibuk sampai tadi pagi nggak sholat subuh karena ngejar pasar pagi. Ya, ngejar pasar pagi sampai sholat subuhnya lupa. Padahal sehat, padahal kuat. Tapi oleh Allah nggak dikaruniai taufik. Berbahagia Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian seterusnya tiba-tiba Pak Amiruddin RPS itu nge-WA saya, Pak, temanya apa Pak ini? Udah tak kesohor, tak di-share di media. Oh, apa ya? Pak, keteladanan Rasulullah disesuaikan dengan bulannya. Nah, sebenarnya judulnya itu. Pagi tadi saya nge-WA sama Pak Asrori, dilalah saya. Mas Sopo itu yang suka nulis-nulis, saya nggak, nomornya saya lupain. Saya nge-WA aku pada piantun 3 ini, Pak Asrori, Pak Firman Cahyati sama Pak Muhlas, saya kepingin sebagian akan tak tulis untuk bisa lebih terserap ya kan. Media belajar kan tidak hanya telinga ya. Jadi Rasulullah membuat sumber informasi di kita ini telinga, mata, kemudian fuad. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal fuad. Ini sumber informasi. Maka kalau kita belajar dengar juga ngelihat, pengaruh yang ke-share, ya,
di kita ini lebih ketimbang hanya sekedar pakai telinga saja. Maka maaf Ibu Bapak, saya tidak bisa melengkapi yang kedua tadi dengan tulisan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan keteladanan Rasulullah SAW, ini kebenaran di mana-mana, di tempat-tempat kita banyak sekali saudara-saudara kita yang mengemukakan cintanya kepada Rasulullah dengan berbagai kegiatan dan cara yang mereka pahami sendiri. Nah, Bapak Ibu gimana mewujudkan cinta kepada Rasul? Bapak Ibu kita cinta enggak sama Rasul? Gimana mewujudkan cintanya? I love you Rasulullah. Begitu? Bagaimana? Atau ketika kita umroh atau haji terus Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Apa begitu cara menunjukkan cinta kita? Atau gimana kira-kira? Atau memuji-muji panjenengan ingkang maha mulya. Kamu sebenarnya manusia biasa, tapi enggak kayak manusia pada umumnya. Bagaimanalah bahasa-bahasa yang baik. Gimana cara-caranya ya? Nah, mari Bapak Ibu kita belajar dengan itu. Di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham, saya punya buku Sirah Nabi 3, yang satu Nurul Yakin, yang satu Rahik Al-Maktum, Al-Mubarak Al-Furi, yang satu Ibnu Hisham. Ternyata dari kitab 3 yang dijadikan rujukan umat Islam tentang perjalanan atau sejarah hidup Rasulullah itu lahirnya enggak sama. Nah, tapi yang disepakati oleh bangsa Indonesia tanggal 12 Rabiul Awal itu tanggal abang. Nah, etibae di fikihnya, di Sirah Nabawinya Nurul Yakin itu tidak 12 Rabiul Awal. Nah, di Rahik Al-Mahtum Al-Mubarak Furi juga enggak. Ya, yang ditulis tanggal 12 itu di kitabnya itu tadi Ibnu Hisham ini. Jadi disebut oleh dua sirah itu Rasulullah lahirnya di 9. Wallahu alam ini kan penelitian para mufassirin, para ahli sejarah. Tapi tidak ada yang menyelisih kalau Rasulullah itu tidak lahir. Tidak ada yang menyelisih. Karena manusia itu menurut surat Al-Kahfi ayat akhir, kul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad, aku ini itu adalah manusia biologis kayak kamu. Basyar itu manusia biologis. Beda dengan insan. Insan itu manusia psikologis. Beda lagi dengan nas. Yang bahasa Indonesia sama-sama artinya nas ya manusia, insan ya manusia, basyar ya manusia. Tiba-tiba beda-beda. Nah, di ayat Al-Kahfi ayat itu Rasul mengatakan, kul innama ana basyarun. Tidak menggunakan istilah kul innama insanun, enggak. Karena basyar itu manusia biologis kayak kita semua, ya lahir, yang dua ibu, ya kanak-kanak, ya dan seterusnya. Nah, tidak ada yang menyelisih. Nah, itu hari lahirnya Rasulullah SAW di tahun gajah. Nah, dalam tafsir itu, dalam sirah itu disebut di awal tahun gajah. Jadi peristiwa awal itu sering dijadikan momen sebuah peringatan. Seperti kita dulu saya kelingan dengan mbah saya itu bilang, di zaman tahun awu mbiyen gunung kowe mlaku. Tahun awu siapa, Mbah? Tiba-tiba saya tanya-tanya ahli sejarah itu, tatkala meletusnya Krakatau sehingga terpisahnya Jawa dan Madura itu letusannya luar biasa sehingga gunung awunya sampai kemana-mana. Tahun berapa itu ya? 18 atau berapa nggak ngerti. Nah itu orang-orang desa, orang biyen, zaman tahun awu biyen, tahun awu ke apa ya? Ternyata orang Arab sama tahun gajah. Kan kita kenal ya surat Al-Fil ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya. Di mana Abraha itu kepingin mengalihkan
Ka'bah itu ke tempat dia, tapi Allah tidak mengizinkan. Itu cerita di kisahnya, asbabun nuzulnya tahun gajah. Nah, di mana Rasulullah lahir di situ seorang yang sangat mulia, seorang sangat agung, maksum, dijaga sejak lahirnya. Di format sebelum lahir sudah tidak ada bapaknya. Membawa risalah Islam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pengajaran kepada manusia tentang cara hidup yang baik, cara hidup yang maju. Rasulullah itu lahir begitu. Di zaman itu disebut zaman jahiliyah. Jahil itu artinya bodoh. Bodoh itu lambang kemunduran, lambang kejumutan, lambang ketidakadilan, lambang kedoliman, dalam pemerasan, lambang otoriter. Yang penting aku deh kalah, nangis harus mesti tak peres gue. Lambang-lambang yang super kayak gitu itu. Itu Rasulullah SAW lahir di situ. Nah, di tahun itu. Nah, lalu sampai hari ini orang pada mengingat tentang peringatan memperingati Maulid Nabi. Nah, apa hukumnya? Nah, ini ya hukumnya wong muludan mengeti apa niku memperingati hari lahirnya. Nah, ternyata ini banyak ibu-ibu milih yang mana ya? Apa wajib, apa sunnah, apa mubah, apa itu ganjaran, apa gimana ibu-ibu, bapak-bapak? Biar nek ditakoni. Di saat sebelah saya itu muludan sampai warga ditarik sak yuto-yuto 500 100.000 tuku nganune urunan sapine sing yuto ngundang anune ustate terus ditarik sak wong sak kampung. Wis pokoke rata-rata kabeh. Aku mesake banget itu sing tukang gendong itu ya ditarik sak yuto mesake men. Basan wis tenanan pas mulutan iku ribut ning omah ngopeni tamu-tamu sing ceramah ora rungokke ora apa sing penting. Ini piye Gus Zabir. Malah sebelah lagi ngundang lenggeran dolalaan. Ya itu kan ungkapan mereka untuk menunjukkan cintanya kepada Rasul ya. Tapi kira-kira apa kayak gitu ya kalau Rasulullah masih sugeng itu terus disambungkan lenggeran, kira-kira duka apa ora ya itu. Diberi kita ngurmati wong malah do maksiat ngono kuwi. Kira-kira gimana ya Bapak Ibu? Nah, maka ini kemudian ada yang mendudukan haram. Ora kena. Muludan ora kena. Bid'ah. Lampir pun lha Kanjeng Nabi ora merintah, ora ana contoh. Mulai usah dianak-anake. Ana sing muni ganjaran kuwi. Bukan mengungkapkan rasa cinta, kan kita cinta. Ya lumayan ana sing ngalem-ngalem. Lumayan rasa cinta. Nah, ada yang mendudukan mubah. Nah, ada 3 hukum ini. Mungkin kita yang ketiga ini. Jadi apa memperingati kelahiran atau memperingati kematian itu tidak ada perintahnya dan tidak ada larangannya. Rasul nggih mboten perintah, mbene saat aku lahir kemudian diperingati ya. Nah, enggak ada perintah. Juga larangan ojo juga ada. Maka kemudian ini didudukan dalam wilayah ijtihadiyah. Nah, maka ada yang membutuhkan mubah itu hukumnya. Mubah itu wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Mubah itu ya lakoni ya kena, lakoni ora apa-apa. Kayak makan. Jadi tinggal situasi yang mengiringinya. Makan itu kan bisa wajib, bisa malah dosa makan. Mboten makan dosa. Kayak poso masa makan ya dosa ya. Padahal makan itu mubah hukumnya. Malah ana sing ora kena. Akone Pak Dokter aku kaya ngene iki ora kena. Nek ngene aku njak resikone ngene. Wah, aku nih kepingin dilanggar tenan tibake kedadian tenan. Oh, iki ada resiko. Maka saya menghindari ini. Padahal mubah sama muludan. Nah, maka kemudian seterusnya
dicari apa maslahatnya. Jika memperingati kayak gini nih maslahat, ada maslahat yang baik, kelingan perjuangan di Kanjeng Nabi, menghidupkan kembali ajaran-ajaran akhlak Nabi yang demikian rupa. Ming 23 tahun dakwah Nabi niku ming 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, merubah alam jahil, bodoh terbelakang, berubah menjadi sampai hari ini. Bersinar terus. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ketika di satu tempat digencet perkembangan Islam, di tempat yang lain malah melembung. Jadi kaya wong pelembungan kayak. Pelembungan kayak. Zaman cilik kita kan suka main pelembungan. Nek urung dipelendungke kan dawa sakmene iki. Nek kene dipecet, kono belembung. Kono dipencet, belembung kene tengah-tengah. Jadi Islam itu ketika Allah berkenan menghilangkan, nggak akan hilang. Hari ini kita tahu bagaimana perkembangan Islam di Inggris. Perkembangan Islam di sana. Mungkin di kita ini hari ini kayaknya Islam itu dibully, Islam itu dielek-elek, Islam itu dipojok-pojok ke Islam itu kayaknya ya itu perjuangan kita untuk terus jangan henti untuk menyuarakan kebenaran ini. Di tempat lain begitu. Nah, ini Rasulullah SAW. Jadi melihat maslahatnya. Jadi ketika kita memperingati dan memberi maslahat, jadi kelingan perjuangan Kanjeng Nabi begini. Tapi kalau memperingati kemudian mengarah kepada hal yang maksiat, ya mesti nojo. Apa dene ngantek kebablasan. Nalikong maca berjanji duwe keyakinan nek Kanjeng Nabi rawuh. Wah iki yo ale apa ale menyanjung Juk. Maka Rasulullah adalah satu sebut dalam satu hadis, la tadruni kama tadru an-nasara li Isa bin Maryam. Kamu oleh ngunggul-ngunggulke iku ke aja kebablasan kaya dene wong Nasrani ngunggul-ngunggulke Nabi Isa tidak kayak Gusti Allah, jare putrane Gusti Allah kuwi. Aja. Aku ini Abdullah, wa qul Abdullah wa Rasul. Katakan saja ini hamba Allah dan utusannya. Itu cukup udah. Nah, jika kemudian memperingati kemudian sampai kebablasan, sampai pada malah syirik nuwun sewu. Nah, ini mestinya janganlah. Nah, maka ini kedudukannya menjadi mubah. Maka kita mendudukan yang ketiga ini. Jadi nggak apa-apa sekiranya kita memperingati, kemudian kita tumbuh semangat lagi untuk meniru akhlak beliau. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengenai hukumnya. Kemudian seterusnya adalah bahwa memperingati atau mengingat tentang kelahiran Nabi ini adalah sebenarnya sebuah momentum. Momentum satu peringatan untuk meningkatkan semangat pentingnya mengemban misi kenabian. Rasul itu kan pribadi yang sangat mulia sekali. Satu contoh, akhlak beliau, Masya Allah. Sehingga Khadijah terpikat dan mempersuntingnya menjadi suaminya. Rasulullah juga terhadap Khadijah akhlaknya yang luar biasa. Meskipun secara status sosial, kekayaannya, materinya lebih tinggi istrinya, tapi tetap melakukannya sebagai seorang istri yang taat pada suaminya. Karena akhlak dua-duanya luar biasa. Sehingga menjadi percontohan keluarga yang sakinah karena akhlak-akhlaknya. Ini dari sisi keluarga. Dari sisi kepemimpinan, Masya Allah. Rasulullah itu juga jenderal perang nih ya, kalau prajuritnya menghargai dan seterusnya. Maka ini adalah satu momentum
Nah, untuk mengingat kembali semangat pentingnya mengemban misi kenabian. Mengubah jahiliyah menjadi alam Islamiyah. Mengubah menyembah kepada paganisme, yaitu menyembah berhala. Wonten kisah nggih, Umar bin Khattab niku nate keping-keping guyu lebari nangis kalau tidak salah begitu. Yaitu tatkala membuat patung dari roti, kemudian dipuji-puji, setelah lapar, kemudian patungnya dimakan. Aneh men iki zaman biyen ya kok aneh men gitu. Nyembah makhluk sesama makhluk apalagi. Nah, kemudian berubahlah dari alam paganisme menyembah sesama, menyembah berhala, kemudian menyembah Allah yang Esa. Ini perubahan yang luar biasa. Apa hari ini juga Bapak Ibu masih ada orang menyembah patung? Ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Katanya sekarang patungnya ada yang patung konkret dan ada patung abstrak. Jadi berhalanya berhala abstrak orang lihat. Nah, apa berhala abstrak itu? Kata orang itu faham di antaranya. Isme, faham. Faham sekarang kan banyak berkali. Ada kapitalisme, komunisme, liberalisme, ada isme-isme yang lain banyak sekali. Kata orang itu bagian dari arca yang abstrak. Mboten kayak tok gambar ini disembah, diimani, diperjuangke, didanai, diapa-apake, ngungkuli karo Gusti Allah sing gawe dheweke, sing nguripi dheweke, sing dheweke manggon yang nanggon ciptaane dheweke, ning malah dheweke mundi-mundi nyembah karo sing sak kudu sak mestine. Nah, ini dari berhala yang abstrak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini momen untuk memperingati saat-saat untuk mengembalikan lagi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, apa kita harus juga senang? Nah, harus berbahagia, bersuka cita dengan lahirnya Nabi. Harus senang Bapak Ibu. Wong Nabi Isa lahir Nabi Isa itu dikisahkan lahirnya sekitar dari Nabi, kelahirannya Nabi kurang lebih ya ini perhitungan di tahun itu Nabi meninggal lahir itu di tahun Homsami'ah Wahid Wasabain 571 tahun 571 Masehi sejak Nabi Isa lahir sudah 500 tahun lebih jadi 6 abad itu dikisahkan oleh surat As-Saff ayat yang keberapa itu 1, 2, 3, 5 kalau tidak salah. 5 ya 6 surat As-Saff. Rasulullah ayat Al-Quran mengatakan demikian. Gimana itu? Wa idz qala Isa bin Maryam inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran. Ada yang hafal kan? Ada yang hafal ya surat As-Saff ya? Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Aku ini Rasul, kata Nabi Isa. Inni Rasulullah yatlu alaikum. Gimana malah lali. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima. Membenarkan baina yadaykum minat Taurah. Jadi Tauratnya Nabi Musa ada aturan hukum, ada tata macam-macam. Nabi Isa lahir dengan membawa kitab Injil, membenarkan kitab sebelumnya. Nah ini yang kaitannya dengan kita harus turut bergembira. Nabi Isa jabat gembira. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Nah, boleh dibuka nanti surat As-Saff kalau enggak lah ayat 6 ayat 7. 6. Terima kasih ayat 6. Wa mubasyiran, aku menjadi kabar gembira, aku senang. Bi rasulin, seorang rasul. Ya'ti yang akan datang.
min ba'di, setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nah, jadi yang disebut adalah Nabi Muhammad. Jadi terus Nabi Isa jauh sebelumnya sudah diberitahu nanti akan ada lahir seorang nabi yang aku senang. Lah kalau kita nggak senang, apa bukti kita dengan syahadat Rasul saban saat? Nah, Bapak Ibu, kita maka harus senang dengan. Nah, bagaimana cara mencintai, menyenangi Rasulullah SAW? Nah, tentu tidak hanya sekedar membaca sejarahnya ya. Dalam satu hadis riwayat Imam Nasai di tafsirnya, tadi pagi tak buka. Tapi sebelumnya saya pernah di khutbah di satu masjid, tak tulis dalam buku khutbah saya di tahun 2019 kalau tidak salah. Di tahun itu ada satu buku atau majalah atau buletin kalau tidak salah. Mengapa terjadi masyarakatnya sedemikian rupa? Kezaliman merebak, berita hoak, fitnah malah digembar-gembar ke, yang baik ditutup-tutupi, tidak boleh muncul, yang jahat malah di-share, di-blow up sedemikian rupa. Masya Allah, kok terjadi? Kemudian ada LGBT, ada kekerasan macam-macam. Itu katanya ada yang mensinyalir karena kekurangan atau ketiadaan keteladanan. Orang nona sing gawe contoh sapa gawe contoh. Ibu-ibu nek ndelok sinetron yo bintang filme nganggo kacamata ngene iki, ning dhuwur ngene iki. Basan plesir ming diweruh ana wong sing nganggo kacamata sak nang dhuwur ngene iki. Liverpool bintang film ngene iki, ya kan? Nyontoh, mengidolakan. Ibu-ibu juga sama. Pakai jilbab bagus rapat-rapat, tiba ana bintang film sing nganggo jilbab dimereng kan kene dijepit terus mereng gini gitu. Ibu lah nyontoh juga ya. Gimana toh idola mana ya? Nah, krisisnya keteladanan ini, jika sinyalemen ini benar, memang kita sekarang arep nyontoh siapa sih? Contoh Pak Kiai. Apa dene Pak Kiai zaman saiki? Nek wis dikebaki nganggo abang-abang ngene pelo. Tapi lek nyontoh mening wis ora fasih mening ngendikane. Apa pemimpin sapa ya? Maka kemudian obat yang paling mujarab untuk menghilangkan krisis semacam ini dimunculkan seorang tokoh teladan yang diberi garansi oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah sendiri memberi rekomendasi, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa innaka sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin adzim. Engkau mempunyai akhlak yang luar biasa. Maka kemudian mengangkat pribadi Rasulullah, sejarah Rasulullah untuk bisa dijadikan teladan adalah satu keniscayaan, Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, mari coba dibuka-buka lagi bagaimana Rasulullah memimpin, bagaimana Rasulullah memimpin keluarga, bagaimana Rasulullah dan seterusnya. Karena kata Nabi sendiri, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku sendiri diutus hanya untuk sebuah kesempurnaan akhlak ini. Barangkali mengapa di masyarakat ini sedemikian rupa secara nasional sedemikian rupa. Karena akhlak nggak diangkat. Imam Nasai dalam tafsirnya pernah suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya. Ini hadisnya bilang begini. Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya? Ini cara bagaimana kita meniru mencintai Rasul. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Jawabnya qalat. Dia menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasul itu Quran. Coba Bapak Ibu, maka tadi tak buka pada pertemuan pertama. Ibu membaca Quran, Masya Allah. Selebihnya nanti dikembalikan ditadarusi lagi. Nah Rasulullah akhlaknya itu Quran.
Faqara'at, kemudian Ummu Aisyah terus membaca. Setelah ditanya begitu lalu membaca, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم لأماناتهم راعون وعهدهم راعون. Sampai pada ayat ini, mukminin. Coba Bapak Ibu pertanyaan sekarang. Kira-kira Bapak Ibu semuanya rumahnya ada enggak Al-Qur'annya? Punya enggak Bapak Ibu Al-Qur'an? Malah di Androidnya ada Al-Qur'an ya. Nah, di saku baju ada Al-Qur'an. Qur'ane rangkep-rangkep. Nek ditakon meneh-meneh. Ada Al-Qur'annya semuanya. Kalau mboten nonton nyuwun kalau Pak Sori. Al-Arqam supaya ngedum Al-Qur'an karo wong sing main Al-Qur'an. Boleh ngacung kalau enggak ada Qur'annya, nanti tak tembungke sama Pak Asor. Nenek ditakoni meneh, Bapak Ibu Qur'ane wis dibuka. Mulai. Pun buka dereng. Nek buka mulu biasa nih. Pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu pun diwaos. Mulai sedikit meneh iki. Pun waos dereng. Sampun. Pertanyaan berikutnya. Sing diwaos mun ngertos dereng. Wah, sithik meneng iki. Wis karek sithik niki nek dipersentase. Sampun ngertos artine ditakoni malih, pun dilampahi dereng. Malah ora ono iki. Ini Bu, mengapa kemudian bangsa ini, kita khususnya umat Islam, Rasulullah yang berakhlak Quran yang ada dalam kitab suci yang ada di tengah-tengah masing-masing kita, barangkali kita belum maksimal menggunakan hudan itu tadi. Mari koreksi dengan dirinya sendiri. Malah saya belum bisa membaca, baru bisa membaca di usia tua-tua ini. Gak apa-apa, ada ikhtiar, ya apa-apa. Tapi ada greget kita dan anak cucu kita, mari Quran itu. Kalau Ummul Mukminin membaca akhlak Rasulullah itu Quran lalu membaca qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bejo kemayangan wong mukmin anggone salat ki khusyuk. Iya, salat khusyuk itu aja membawa ketenangan Bapak Ibu. Belajar wudu, thaharah. Arep wudu niku hadis sahih. Dimulai dengan mencuci tangan. Ya Allah, bismillah. Barangkali tangan ini telah menjamah sesuatu yang kau tidak boleh. Bismillah, aku bersihkan. Gugurkan dosa-dosaku dari tangan-tangan yang telah melanggar syariatmu. Bismillah. Tenang, wudunya tenang. Berkumur, ya Allah. Mungkin lisannya telah mengucap kata-kata yang enggak aku izinkan. Bersihkanlah dosa-dosa mulutku. Dihirup istinsyak, barangkali telah membau sesuatu yang kau larang. Ya Allah, ampunilah hidung-hidungku ini. Mukanya, matanya di dalam HPT, himpunan putus status, bitadlik dengan diginikan. Ya Allah, mataku telah nonton sesuatu yang kau larang, ya Allah. Dosaku, bersihkanlah mataku. Ini akan menjurus menuju kepada khusyuk. Telinganya, matanya, kakinya, ya Allah. Gurgukan dosa-dosaku dari semua ini. Lalu menuju sholat Allah. Mendekatkan diri pada Allah. Bertakarub. Mendekatkan diri kepada pencipta. Tumbuh ketenangan, kehusyuan, fokus.
bising-bising dunia macam-macam akan kita abaikan dulu. Aku fokus menghadap kepadamu untuk menjadi makhluk yang mulia, hambamu yang terhormat di hadapan. Takbir Allah. Sholat yang begitu itu akan menghadirkan kebahagiaan. Apalagi dilakukan terus menerus. Tidak hanya yang wajib, tadi malam sudah dilakukan juga. Maka para pesolat ini jaminan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu adalah mencegah barang yang jahat dan barang yang bobrok mungkar. Ini mengapa ya Aisyah kok membacakannya, dipilihkannya surat Al-Mu'minun ya. Padahal itu ada berapa ya? 10 ya. Salat khusyuk, barang lago-lago sing orang maidai mah ditepes diabai. Anil lagwi mu'ridun. Enggak, ini enggak paidah. Aku wis tuwa. Uripku mung sediluk meneh. Berapa tahun lagi masa saya masih suka dengan barang-barang yang manfaat, enggak manfaat. Lago-lago waladina hum anil lagwi mu'ridun. Sing manfaat bae paidah. Sak jam lah aku tak ngaji nang Al-Arqam. Meh kurang sithik meneh jam 7 nih. Ya, sak jam. Kurang sithik meneh. Mu'ridun waladina hum li furujihim hafidun. Insyaallah. Yang kaitannya dengan farji, yang kaitan dengan apa namanya itu libido, usah digayang-gayang ke. Wes tua apa meneh lah. Apalagi ngantek sing ora-ora. Masyaallah. Terus menaik kuwi walladzina hum li amanat. Nah, sekarang pegang amanat terus. Amanat kan kaitannya dengan kejujuran ya kan? Amanat kan terkait dengan transparansi. Akuntabel. Ya, bahasa saya ya kan. Amanat kan akuntabel. Saya diamanat di bendahara kan saya harus akuntabel. Dijenah kan iki mlebus mene, iki mutus mene kanggo iki genah. Transparan ya ora terus sak tusuk. Lah saiki ora apa-apa. Yo, iki bayaran regane 40 yuta. Ninge tulisan 40 yuta, engko bayar 40 yuta kurang 2 yuta. Sing 1 yuta nggo kowe, sing 1 yuta nggo aku. Ini amanat apa enggak? Padahal kayak gini-gini wis dadi lumrah ya. Lumrah ya. Gimana lumrah kok barang sing elek ki piye? Ini Quran. Saya mengacu pada Quran. Kitab suci kita, saya enggak nyebut si fulana enggak. Ini Quran, yang bilang Quran. Maka ketika kita kembali kepada Quran, berakhlak seperti Rasulullah berakhlak dengan Al-Quran, adalah jaminan Bapak Ibu. Jaminan. Siapa lagi yang ragu dengan itu? Wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi setelah barang hak, kemudian masih diengko-engko, direkodoyo, dinyang-nyang, dipikir-pikir mening. Ketemunya apa? Dhalal. Nek Quran wis ngene, mese diendang-endang meneh, ditawar-tawar lagi, dipikir-pikir lagi, dicari solusi macam-macam. Padahal Al-Quran sudah jelas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Lha saiki wis umume ke prige. Aduh piye ya. So, gimana ya Bapak Ibu? Kita akan keluar dari bundetan. Masya Allah. Maka kemudian apa Ibu kira-kira solusinya? Pilih pemimpin sing amanah ya kan. Orang kampanye loh iki. Ya, boleh ya? Ya, boleh ya. Ya memang Islam itu begitu ya kan. Kita memilih Islam ini memang Rasulullah lahir nggo gawe ndandani pribadi. Mek ora demumukan urip ki njuk piye? Kan genah njuan anak petuduhe ku nek urip ngene iki. Nek keluarganan ya kaya ngene carane iki. Nek bersosial dagang masyarakat ya kaya ngene iki. Nek arep memilih pemimpin ya kaya ngene iki. Kabeh wis ana irsyadat, udah ada petunjuknya. Ben ora demamuan. Njuk akhirnya nek dilakoni dadi rahmatan lil alamin wa ma anzalna gimana? Illa rahmatan di rahmat dadi sejahtera.
Wis ana kabeh angger-anggere wis sekarang lakoni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka triknya apa rahasia Rasulullah kok bisa berhasil 23 tahun kok yang itu? Itu tadi kana khuluqul Quran. Mari Bapak Ibu, Quran yang ada pada saku baju kita, di lemari-lemari buku kita, mari kita buka baca, mari kita implementasikannya dalam kegiatan hari-hari kita buktikan, karena itu adalah jaminan. Ada lagi yang satu lagi triknya, yaitu rahasianya Rasulullah bisa berhasil kecuali dengan mahal Al-Quran. Yang satu ada lagi adalah sabda Rasulullah SAW sendiri, yaitu ibda binafsik. Apa ibda binafsik, Bapak Ibu? Mulailah memberi keteladanan dari dirimu sendiri. Rasulullah kan gurung-gurungnya pasti disebut Al-Amin, ya kan? Keteladanan sudah dimunculkan. Ketika dibully, Rasulullah kan macam wong apik-apik cilik wis amanah. Al-Amin. Ada keteladanan. Ibda binafsik. Mari Bapak-bapak kita memulai dari kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak akan mau merubah kalau kita enggak merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak mau merubah kalau kita juga enggak merubah. Mari kaum muslimin, komunitas masyarakat Al-Arqam yang hanya sedikit ini, insya Allah dimulai dengan sebuah perubahan, nanti akan ke-share. Dan Allah tidak akan lupa terhadap perbuatan salah seorang hambanya. Meskipun dirahasiakan dan kecil, semuanya akan diberi reward pahala jika itu kebaikan. Kecil. Dan itu kejahatan pasti dipari hukuman dalam peradilan Allah. Maka dibaca Maliki Yaumiddin. Itu tafsirnya, di hari itu nanti tidak ada orang yang bisa menguasai. Tidak ada kekuasaan di situ. Kalau bapak-bapak menjadi ketua RT RW, punya bawahan yang dikuasai, di situ tidak ada. Kalau bapak-bapak punya ini, punya itu, punya perusahaan ini, perusahaan itu, punya ladang sawah ini, itu. Tidak ada kepemilikan di situ. Allah Maliki Yaumiddin. Di situ adanya adalah al-hisab wal jaza, yaitu pahala dan siksa, reward dan punishment. Bapak Ibu yang ngaji kayak gini ini dengan penuh kesadaran, dengan sangat yakin Allah akan memberi pahalanya atas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Itu Bapak ya. Nah, jadi kesimpulan saya dari saya matur itu, mari terus kita mengkaji sirah Nabi untuk bisa kita share. Nah, rahasianya yaitu dengan Al-Quran dan ibda binafsik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampun sampai itu langkung 3 menit. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit terakhir ini tentang Quran. Nah, tentang Al-Quran ini sedikit. Jadi tujuan dengan Al-Quran itu ono piro ya? Saya membaca buku apa ya? Jadi tsumma sya'a. Diringkes nganggo tsumma sya'a. Nek ale ngitung saka mburi. Ale itu apa ya carane nek nang dalam bahasa Indonesia apa? Apa ngapalke nganggo singkatannya wis ini. Jembatan kuda. Nah itu. Orang Arab juga ternyata ada. Tujuan Quran dikumpulkan nganggon tsumma sya'a. Tsumma telu sya'a 6 ya jadi. Seka mburi. Jadi nomor 1 itu ain nomor sing mburi cewek ilmu. Jadi nek wong maca Quran jur ngerti iki dadi wong alim. Entek ngilmu ning kono. Mulane tidak hanya sekedar baca, meskipun baca udah pahala, ditingkatkan. Akan jadi alim. Beda dengan yang bodoh. Alim pertama. Jadi orang baca Quran dia akan jadi terbuka wawasan. Tidak jahiliyah lagi.
alim. Kemudian yang kedua adalah amal. Sya'a, alim, atau ilmu, amal. Kamburi itu tujuan maca Quran sih ilmu terus diamal ke. Summa sya'a. Terus shin sing burine nek tak tuliskan summa sya'a. Terus shin apa shin? Syifa atau istishfa. Jadi wong maca Quran iku mau tenang iku mau. Mau hai hadis tak waca mau nggih. Orang baca Quran itu syifa. Tenang. Gimana yang Al-Quran semuanya sifat-sifat kayak? Al-Quran semuanya sifat-sifat kayak? Sifat gimana surat anu? Ana nggih menate mireng nggih. Quran itu jadi obat. Mulanya ana zaman Kanjeng Nabi sidik cerita sehingga kena gawe ruqyah. Nggo gawe anu, ruqyah itu nggo gawe mantra, nggo gawe apa ya, nggo gawe tombo. Ana setunggalipun kaum diutus karo Kanjeng Nabi ke dalam satu masyarakat. Dilalah entek anune apa namanya perbekalannya, terus mempar dengan satu kaum. Bila kepala kaum ini kesengat malah jengking, kalah jengking. Terus ora ono sing nambani. Terus nemuni kaum itu, yaitu sahabat Kanjeng Nabi. Terus dengan apa ya dalam istilah akad itu. Terus bisa ora nambani kayak kepala suku kowe kena malah jengking. Bisa aku. Ning jaminan arep daya apa nek mari. Ya sepakat cuma dhisik kira-kira begitu. Terus tamani betul terus maca surat Fatihah. Qadarullah mari niku. Kemudian hadiahnya terus mau dibagi oleh ya kene bagi. Kok dhisik matur karo Kanjeng Nabi. Nah, terus matur karo Kanjeng Nabi, ini cerita hadis. Terus Kanjeng Nabi matur, lho, kok iso-isone sedhek ngerti nek Fatihah kena nggo nambani. Nah, jadi maca Quran itu bisa tombol rohani ketenangan. Syifa ya kan? Summa sya'a. Summa sya'a. Shin ya tadi ya. Jadi setelah ya. Al-ilmu, al-amal, asy-syifa. Summa sya'a. Terus mem. Mem yang satu adalah apa ya? Aduh. Summa sya'a. Aduh, lupa ini yang mem ini. Nah, summa itu apa ya? Aduh, lupa ini. Memnya itu apa ya? Bahasa Arabnya. Intinya itu apa ya lagi? Urung kalingan. Sing terakhir mawon. Sing namanya iku lali kula. Summa yaitu as-sawab. Apa? Pahala. Insya Allah dengan membaca Al-Quran ada harapan mendapatkan pahala. Jadi Al-Quran itu ada sekian tujuan itu. Ini sing nomor meme itu apa ya? Saya lupa itu. Insya Allah, maaf sekali ini enggak kelingan itu. Jadi itu diantaranya tujuannya. Jadi maca Al-Quran kok bisa terbuka wawasannya. Insya Allah akan diamalkan dan seterusnya. Bapak Ibu, boten saya menawi kata-kata ini jami sampun telas. Makaten mawon sekedar nuhuni napa ingkang dados kersanipun takmir ngantos Pak Ainur Rozik ingkang berhalangan nyuwun pangapunten saderengipun awit awal dumugi akhir mbok menawi mboten sae punapa dene nyalai lan langkung-langkung kula namung nggih sekedar manusia biasa dengan banyak keterbatasan. Sedaya pangapunten wonten ngarsipun para sepuh bini sepuh para alim sedaya pangapunten ingkang kathah ingkang kesuwun. Mugi-mugi Bapak Ibu kersa paring pangapunten nggih. Purun mboten. Nek meneng wae kok jengkel iya kayak Pak Musbiun kayak gini. Ya kita kan harus gitu ya ngapura-ngapuronan. Sapa ngerti minggu ngarep ora ketemu mening. Gak ngerti kan jadwalnya. Nanti harus ngapura-ngapuronan. Allah alam bisawab billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.